Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 bulan Oktober 2021. Ini ada sebuah berita menarik, saya ambil dari fifa.co.id. Ini tentang satu peristiwa kecelakaan pesawat yang lumayan fatal sehingga pesawat itu terguling dan meledak. Tetapi yang menjadi luar biasa ternyata banyak sekali penumpangnya yang selamat, gitu ya. Nanti kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Seperti biasa, link beritanya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda ingin melihat beritanya lebih jelas lagi, Anda bisa langsung lihat di link deskripsi yang saya sertakan, gitu ya. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar dari fifa.co.id. Judulnya adalah Ajaib Kondisi Penumpang Usai Pesawat Terguling dan Meledak. Ini dikeluarkan hari ini, berapa menit yang lalu, gitu ya. Kita lihat beritanya sebentar, saudaraku ya. Sebuah pesawat jatuh kemudian terbakar saat lepas landas dari Bandara Houston Eksekutif di Waller County, Texas. Insiden ini terjadi pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, setelah pesawat MD-87 yang ditujukan ke Boston berangkat. Kurang jelas tadi, saudaraku ya. Dalam video tampak sebagian besar awak pesawat hangus, terbakar hingga dipenuhi asap. Setelah api dipadamkan, tersisa bagian ekor pesawat dan dua mesinnya. Wah. Ini pemandangan dari atas, Anda bisa lihat. Juru bicara Departemen Keamanan Publik Texas, Stephen Woodard, mengatakan, ini adalah sebuah keajaiban karena 21 penumpang berhasil selamat dari insiden tersebut. 18 penumpang, 2 pilot dan 1 pramugari berhasil dievakuasi dari pesawat tanpa mengalami cedera serius. Namun Woodard mengatakan 2 orang mengalami keluhan sakit punggung dan masalah pernafasan. Keduanya dilarikan ke rumah sakit dan kemudian kembali ke bandara. Menurut Administrasi Penerbangan Federasi FAA, pesawat tidak mencapai ketinggian di ujung landasan pacu dan melintasi Morton Road tadi kalau nggak salah. Pesawat jatuh terguling melewati pagar dan terbakar di lapangan tepat di bagian utara bandara. Penyebab terjadi kecelakaan sendiri masih diselidiki Dewan Keamanan Transportasi Nasional. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional. Waduh. Iya, oke. Oke, itu beritanya, saudaraku. Jadi ini satu berita yang cukup unik tentang sebuah peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi di Texas tadi, bagaimana itu sebuah pesawat yang kemudian tidak mencapai ketinggian pada saat dia harusnya lepas landas dan kemudian dia menabrak dan akhirnya terguling dan meledak, gitu ya. Tetapi di sana menjadi sesuatu hal yang unik pada saat itu. Ada 21 orang, dikatakan tadi ada 18, 2 dan 1 orang pramugari yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara kita lihat tadi pesawatnya sangat terbakar parah dan tinggal sisa bagian ekornya saja, gitu ya. Dan ini menjadi satu peristiwa yang unik yang kalau kita lihat di Indonesia sendiri banyak sekali beberapa peristiwa terjadi kecelakaan pesawat dan hampir sebagian besar kita melihat bahwa seluruh penumpangnya akhirnya tewas. Gitu ya. Pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang sesuatu hal bentuk di mana kehidupan manusia itu sepenuhnya tidak ada dalam kendali kita. Manusia tidak bisa menentukan kapan hidup atau matinya. Gitu, dalam satu peristiwa yang tiba-tiba kita anggap menjadi sesuatu yang fatal, di mana seorang bisa berpotensi meninggal, ternyata masih banyak yang selamat. Bahkan dalam kondisi-kondisi di mana orang merasa bahwa dirinya aman, tiba-tiba malah terjadi kecelakaan yang membuat suatu kebinasaan. Beberapa hari yang lalu saya dengar berita juga ada seorang pimpinan dari sebuah minimarket, Indomaret kalau saya nggak salah, yang kemudian dia mengalami kecelakaan bagaimana mobilnya tertimpa oleh sebuah truk kontainer pada saat dia ada di salah satu jalan tol. Dan itu menunjukkan sesuatu yang kita anggap dia berada dalam posisi yang aman, tetapi kemudian justru malah dia mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan dia meninggal. Dan tadi cerita pesawat tadi, kita mungkin berpikir bahwa mereka seharusnya binasa semua, tetapi ternyata malah ada beberapa yang berhasil selamat.
Dari video ini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa kehidupan kita, Anda dan saya, kehidupan yang kita miliki bukan dalam kendali kita. Kita merasa bahwa itu semua milik kita yang bisa kita kendalikan. Padahal setiap saat Tuhan bisa mengambilnya. Setiap saat Tuhan berkuasa untuk membuat kita tetap hidup dan Dia juga berkuasa untuk memanggil kita kembali. Gitu ya. Nafas hidup itu Tuhan yang berikan. Nafas hidup itu Tuhan yang titipkan buat Anda dan saya. Sekarang tidak ada lagi istilah orang yang lebih tua akan dipanggil lebih dulu daripada orang yang muda. Setiap saat semuanya bisa terjadi. Dan kita akan lihat beberapa hal kata firman Tuhan tentang hal ini. Gitu ya. Dalam Ulangan 32 ayat 39 dikatakan seperti ini. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Dan kemudian di firman Tuhan dikatakan, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu menjadi gambaran bahwa kehidupan Anda dan saya itu semua Tuhan yang punya. Terlepas dari Anda suku bangsa apa, terlepas dari kita agamanya apa, terlepas dari kita sosial ekonomi atau status sosial kita seperti apa, hidup Anda dan saya itu bukan kita punya. Hidup Anda dan saya itu Tuhan yang punya. Dan Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu untuk pada saat kapanpun Dia bisa mengambilnya itu kembali. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan aku berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Aku berkuasa untuk meremukkan dan menyembuhkannya kembali. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Semuanya itu wewenang Tuhan. Terlepas, saya bilang tadi, terlepas dari agama kita apa, satu hal yang pasti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dialah yang berkuasa menentukan kehidupan kita. Gitu ya. Dia bisa memberikannya kapan saja dan juga Dia bisa mengambilnya. Gitu ya. Ada orang yang tadi kita lihat, ada orang yang seharusnya dalam kondisi yang dia harusnya tewas dan meninggal, tetapi ternyata Allah masih mengizinkan dia beroleh kehidupan. Tetapi ada juga orang yang merasa bahwa dia dalam kondisi yang aman, tetapi saatnya tiba bahwa kehidupannya diambil daripadanya, dan tidak ada seorang pun yang manusia yang berkuasa menahan itu semua. Tadi kata firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya dari tanganku, dan itulah Allah kita. Gitu ya. Dan itulah yang membuat kita harus mengerti bahwa kehidupan kita itu semata-mata datangnya dari Allah. Gitu ya. Dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30 di sini Yesus juga pernah mengajarkan pada murid-muridnya tentang hal bagaimana kita tidak perlu khawatir karena hidup ini jauh lebih berharga daripada sekedar makanan dan apa sih namanya segala sesuatu jauh lebih berharga daripada sekedar cuman apa sih namanya pakaian, dikatakan seperti itu. Dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seorang pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Gitu ya. Dan ini menjadi gambaran buat kita semua dalam firman Tuhan bahwa seperti itulah kekuasaan Tuhan atas Anda dan saya. Kita semua hanyalah makhluk ciptaannya. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang kita bisa melihat dalam firman Tuhan banyak peristiwa yang orang-orang di mana Tuhan memberikan pada mereka kesempatan untuk hidup. Kita tahu misalnya seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dibuang ke dalam dapur perapian. Secara logika manusia mereka pasti akan mati dan hangus di sana. Tetapi Allah berbicara lain. Kalau Allah mengizinkan mereka tetap hidup, maka mereka akan tetap hidup. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa singa, jangan coba-coba Anda coba dekatin singa gitu ya. Dan itu menjadi gambaran bahwa orang mungkin berpikir Daniel pada saat itu pasti mati. Tetapi Allah bisa berbicara lain. Gitu ya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan peristiwa-peristiwa yang seperti itulah kehidupan. Anda dan saya yang saat ini masih menikmati kehidupan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena Allah mengizinkan kita untuk tetap menikmati nafas hidup. Karena Allah mengizinkan kita untuk ada di bumi ini dan menikmati kehidupan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang setiap saat Allah berkuasa untuk mengambilnya dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Permasalahannya apa yang akan kita gunakan dengan hidup kita? Permasalahannya bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dan tadi firman Tuhan katakan kita tidak usah khawatir karena Allah sanggup menjaga kita, Allah sanggup memelihara kita, bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun Allah menghitungnya semua. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menjaga mereka. Tuhan tahu bagaimana menjaga milik kepunyaannya. Tuhan tahu bagaimana memelihara domba-dombanya karena Dia adalah gembala yang baik.
gitu ya. Jadi serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Dia yang menjaga kita. Serahkan diri kita dalam pimpinannya, serahkan diri kita dalam penjagaannya, supaya Allah sendiri yang menjaga kita, dan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang untuk kita boleh menikmati kehidupan ini. Gitu ya. Dalam ayat 12 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jelas saudaraku, itu kata firman Tuhan, di dalam tangan Tuhan itu terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Terlebih dari warna kulit kita apa, suku bangsa apa kita, agama kita apa, nafas hidup kita itu Tuhan yang punya. Dan Dia setiap saat bisa membiarkan kita menikmati kehidupan, tetapi Dia setiap saat juga bisa mengambilnya daripada kita. Gitu ya saudaraku. Dan satu ayat yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Gitu ya. Banyak hal di sekitar kita yang terjadi di luar kendali kita, tadi saya sudah bilang. Dan mari kita andalkan Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita manfaatkan hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Gitu ya. Dan dengan begitu Allah menjaga hidup kita, dan kita boleh melalui kehidupan ini dengan waktu yang Tuhan sediakan untuk mulai menyenangkan hati Tuhan dan berkenan padanya. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.